Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara semua. Ketemu lagi kita di mata kuliah metode riset. Hari ini kita bicara tentang bab 10, metode pengumpulan data dengan menggunakan survei ya, Bapak, Ibu ya. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini apa. Pertama, diminta Bapak Ibu dapat menjelaskan apa itu survei, menjelaskan ragram klasifikasi dari survei, menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam kita melakukan survei, dan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari teknik survei ini. Ya, kita mulai yang pertama. Nah, di sini ada beberapa definisi. Salah satunya dari Zygmunt menjelaskan bahwa survei adalah kerangka pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui wawancara terstruktur yang kadang-kadang dilakukan oleh pewawancara manusia, ya, dan kadang-kadang tidak, bisa juga melalui sistem, ya. Nah, karena mayoritas penelitian survei ini bersifat deskriptif, istilah survei biasanya lebih terkait dengan hasil penelitian kuantitatif, ya. Ada tiga elemen kunci dari desain survei. Yang pertama, pertimbangan kita dalam memilih sampel. Yang kedua, ukuran sampel menjadi relevan, menjadi penting. Dan yang ketiga, media survei. Apakah kita nanti menggunakan kuesioner atau kita menggunakan tanya jawab melalui telepon dan sebagainya, ya. Nah, kemudian di sini Salan and Dillman mengamati bahwa prasyarat untuk pemilihan sampel adalah dengan mendefinisikan target populasi sesempit mungkin, ya. Namun faktanya kita seringkali tidak mengetahui populasi yang sebenarnya, ya. Kita tidak tahu, seringkali banyak populasi itu kita tidak bisa menentukan jumlahnya secara pasti. Nah, dalam kasus seperti itu, Atawel dan Rule menyarankan agar kita menggunakan sampel teoritis secara purposif, ya, purposive sampling. Nah, meskipun sampel teoritis tidak dipilih secara acak, responden individu dari dalam sampel tersebut dapat dipilih secara acak untuk mendapatkan efek yang mendekati keacakan tersebut. Nah, dalam menentukan ukuran sampel sangat tergantung pada tingkat presisi yang diinginkan, kemudian kekuatan statistik yang dibutuhkan, kemampuan peneliti untuk memperoleh akses kepada subjek penelitian, dan sejauh mana populasi dapat dikelompokkan serta pemilihan unit analisis yang relevan. Nah, jumlah sampel harus cukup besar untuk menghasilkan tingkat presisi yang diinginkan, sehingga dikatakan representatif. Nah, dalam literatur biasanya terdapat dua ukuran akurasi, yaitu tingkat signifikansi dan interval kepercayaan. Nah, tingkat signifikansi itu apa? Nah, nanti kita kemarin sudah belajar pada saat pengembangan hipotesis. Nah, kekuatan statistik sendiri ditentukan oleh efek ukuran dan ukuran sampel. Apa itu efek ukuran? Menurut Aron, efek ukuran itu adalah penentu kekuatan statistik yang membantu kita dalam mengevaluasi kepentingan keseluruhan dari suatu hasil. Nah, dalam melakukan survei, kita mengambil sampel dari populasi. Nah, efek ukuran adalah sejauh mana distribusi rata-rata untuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif tidak tumpang tindih, di mana semakin besar perbedaan dalam distribusi rata-rata, semakin tinggi kekuatannya. Nah, penentu kekuatan yang statistik yang kedua adalah ukuran sampel. Ya, dengan bertambahnya ukuran sampel, maka distribusi rata-rata menjadi lebih sempit dan varian menurun, sehingga mengurangi tumpang tindih antar dua distribusi. Faktor ketiga berikutnya dalam menentukan ukuran sampel adalah kemampuan peneliti untuk mendapatkan akses ke subjek yang diinginkan. Nah, salah satu metode untuk mengurangi masalah ini dengan menggunakan sampel teoritis. Nah, kemudian faktor keempat dalam menentukan ukuran sampel adalah apakah sampel acak dapat dikelompokkan, misalnya menurut sektor, ukuran, atau sebagainya. Nah, faktor terakhir dalam penentu ukuran sampel adalah terkait pemilihan unit analisis. Ya, apakah unit analisisnya perusahaan, apakah unit analisisnya
manusia yang menjadi objek penelitian kita. Nah, media survei yang akan digunakan tergantung pada sumber daya yang ada. Nah, ada media survei yang biasa kita lakukan, survei tertulis, survei verbal, dan mix campuran keduanya. Nah, survei yang dilakukan secara tertulis ini sangat efektif dan efisien. Jadi kita tidak perlu sumber daya staf, waktu, dan biaya yang besar ya. Nah, sementara survei secara verbal itu bisa dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan interview langsung. Nah, survei sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan metode komunikasi, tingkat struktur dan penyamaran dalam kuesioner, dan jangka waktu pengumpulan data atau biasa kita sebut klasifikasi temporal. Nah, pembagian survei berikutnya menggunakan metode pengambilan data, apakah pengiriman kuesioner, survei menggunakan telepon, atau interview personal. Coba kita lihat secara bagan. Di sini klasifikasi survei berdasarkan metode komunikasi ada dua, tingkat struktur dan penyamaran. Sementara tingkat struktur dibagi, ada survei yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Penyamaran ada yang survei yang terselubung dan ada survei yang tidak terselubung. Dari sisi temporal, di sini ada cross section, ada time series. Sementara dari sisi metode pengambilan data, ada pengiriman kuesioner, survei melalui telepon, atau survei dengan interview personal secara langsung. Nah, sekarang kita lihat penjelasan masing-masing jenis survei tersebut. Apa yang dimaksud dengan kuesioner terstruktur atau tidak terstruktur? Terselubung atau tidak terselubung seperti yang ini, yang bawah ini yang kita jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaan terstruktur biasa juga disebut sebagai pertanyaan tertutup atau closed end question, di mana nanti responden hanya memilih satu alternatif jawaban. Misalnya kalau umur di bawah 18 tahun kah, 18 sampai 35 atau di atas 35. Nah, mereka boleh memilih salah satu. This is pertanyaan tertutup atau pertanyaan terstruktur. Ada pula pertanyaan tidak terstruktur, biasa kita sebut sebagai pertanyaan terbuka atau open end question. Jadi kita membuat pertanyaan, narasi gitu, silakan orang menjelaskannya. Contoh, mengapa Anda berbelanja di Walmart? Ya, nanti si responden bisa menjelaskan apa karena harganya murah, barangnya lengkap dan sebagainya, ya. Terus dari terselubung atau tidak terselubung. Nah, kalau penelitian yang terselubung di sini kita menggunakan pertanyaan tidak secara langsung. Tetapi kalau pertanyaan yang tidak terselubung itu kita vulgar langsung bertanya. Nah, contoh pertanyaan yang tidak terselubung atau pertanyaan langsung itu contohnya apakah Anda memiliki ketombe misalnya seperti itu ya. Nah, atau kita bisa menggunakan pertanyaan terselubung, disguised question. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang terancam ego, gengsi, dan konsep jati dirinya apabila kita terlalu bertanya secara vulgar. Maka saudara diminta menggunakan pertanyaan yang terselubung. Dari sisi klasifikasi temporal, waktunya, maka kita lihat survei bisa dilakukan secara cross-seksional maupun longitudinal. Intinya sama seperti yang observasi, kalau cross-seksional itu pada saat bersamaan kita menelitikan banyak objek, sementara kalau longitudinal kita menelitikan suatu objek pada beberapa periode waktu tertentu. Nah, tujuan dari studi dari longitudinal adalah memeriksa kontinuitas respon dan mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Contoh, penelitian Jan Kelovic Monitor tentang nilai dan sikap orang Amerika selama lebih dari 30 tahun. Dia melihat orang-orang itu bagaimana perubahan sikapnya selama 30 tahun ya. Nah, studi longitudinal biasa juga disebut sebagai studi kohort karena kelompok orang yang sama yang berbagi pengalaman tertentu selama interval waktu yang sama, itu yang kita sebut kohort, diharapkan untuk dimasukkan dalam setiap sampel. Nah, biasanya studi longitudinal menggunakan sampel berurutan yang disebut tracking study. Karena gelombang berurutan dirancang untuk membandingkan tren dan mengidentifikasi perubahan dari waktu
ke waktu, misalnya terkait dengan kepuasan pelanggan, citra merek, perubahannya dari waktu ke waktu bagaimana ya. Terus survei, sekarang kita masuk pada survei dengan interview tatap muka. Jadi di sini keuntungannya apa? Tentu kita dapat mengamati dan merekam perilaku nonverbal maupun verbal. Nah, kemudian dengan survei tatap muka ini, dengan perkembangan internet, kita bisa juga melakukan survei secara jarak jauh, ya. Ada beberapa keuntungan terkait wawancara tatap muka. Di sini saudara bisa baca, kita bisa memperoleh feedback langsung dari responden, dapat menanyakan pertanyaan yang kompleks, kemudian semua pertanyaan dapat dijawab dengan lengkap dan langsung diklarifikasi bila ada pertanyaan yang tidak dipahami. Namun ada beberapa kelemahan juga kalau kita wawancara secara tatap muka. Nah, misalnya kita berada di negara kepulauan, kita mau wawancara klien kita, responden kita yang ada di Sulawesi. Tentu ini biayanya kosnya mahal sekali kalau kita harus berangkat ke Sulawesi ya. Nah, terus melakukan wawancara tatap muka membutuhkan waktu mulai dari responden berangkat dari lokasi kantor atau rumah sampai responden datang hingga selesai wawancara. Nah, sebaran geografis responden akan membuat biaya menjadi besar. Nah, kemudian selain survei secara langsung, kita bisa menggunakan telepon atau saat ini dengan Zoom. Adapun keunggulannya apa? Biayanya terjangkau, kecepatan pengumpulan data, kemudian responden kadang lebih terbuka kalau tidak bertatap muka, kan tidak tahu wajahnya sehingga mereka lebih berani mengemukakan pendapat. Namun ada juga kelemahannya. Nah, kadang-kadang mungkin respondennya sulit ditemukan yang representatif dari buku telepon itu ya. Zaman dulu ada buku telepon. Nah, sekarang mungkin kita cari buku telepon sudah agak susah ya karena tidak dicetak lagi Yellow Pages itu. Kemudian mungkin saja panggilan telepon tidak terjawab atau bahkan mungkin karena kelamaan kita tanya sama si responden telepon kita ditutup. Ya, itu kerugian kalau kita wawancara menggunakan survei menggunakan telepon. Nah, ini yang juga paling sering dilakukan oleh mahasiswa ya dalam melakukan penelitian baik skripsi maupun tesis dan disertasi, yaitu pengiriman kuesioner yang kita sebut self administrasi survei. Kalau dulu pengiriman kuesioner itu secara fisik, sekarang kita bisa menggunakan bantuan Google Form. Jadi kita bisa blast di WhatsApp atau Line Group sehingga orang yang sesuai dengan karakteristik bisa mengisi ya. Nah, keunggulan dari self administrasi survei apa? Biayanya paling murah. Nah, kemudian penyebaran kuesioner dalam era digital ini dengan mudah kita blast di berbagai kelompok WhatsApp, Line, Facebook, Instagram dan sebagainya. Responden dapat mengisi kuesioner ini di saat mereka sedang santai dan responden dapat menyembunyikan identitas dari peneliti. Namun kelemahannya juga ada. Seringkali responden membutuhkan waktu untuk mengisi. Kemudian ketiadaan peneliti mungkin membuat responden tidak memahami apa yang ditanyakan. Nah, pertanyaan yang banyak dalam kuesioner juga akan membuat responden cenderung mengisi rata kiri atau rata tengah atau rata kanan tanpa baca pertanyaan. Itu membuat validitas jawabannya menjadi rendah. Tingkat respon yang rendah. Kadangkala mungkin sama respondennya kuesioner yang dikirimkan ke rumah tidak diisi atau kuesioner yang dikirim melalui WhatsApp dihapus sama dia ya. Itu yang mungkin terjadi. Nah, ada beberapa kesalahan dalam melakukan survei. Nah, apakah itu kesalahan disebabkan oleh instrumen survei ataukah kesalahan disebabkan oleh pewawancara atau kesalahan dilakukan oleh responden? Nah, kalau instrumen survei maka tentu kita nanti ketika kita sebelum menyebarkan secara massal kita harus lakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 30 sampel awal dulu ya. Sehingga untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis dalam kuesioner itu adalah benar.
Kesalahan pewawancara, misalnya survei dilakukan melalui wawancara langsung ataupun melalui telepon. Pertama mungkin terjadi karena sampling error. Kita pilih sampel yang salah atau salah masukkan data atau prosesnya error. Ya, ketidakkonsistenan kita interview, pertanyaannya nggak konsisten, lingkungan interviewnya, kesalahan data itu adalah kesalahan-kesalahan proses error yang dilakukan oleh interviewer. Ya. Sementara kesalahan bisa juga dilakukan oleh responden. Misalnya responden kurang pengetahuan atau dia misrepresentasi tentang informasi dan konsep. Atau mungkin dia bias untuk selalu setuju. Atau bias mengikuti keinginan sosial. Menjawabnya bukan mencerminkan diri sendiri, tetapi secara sosial harusnya bagaimana, ya sudah dia ikutin aja. Dia isi kuesioner seperti itu. Itu kesalahan yang mungkin terjadi dari responden. Nah, apa keunggulan dan kelemahan survei? Nah, di sini sebelum kita bahas keunggulan dan kelemahan, Kramer menggarisbawahi 3 karakteristik utama dari penelitian survei. Yaitu pertama, penelitian survei bertujuan untuk menggambarkan secara kuantitatif elemen-elemen tertentu dari populasi tertentu, ya. Nah, biasanya elemen-elemen ini sering melibatkan analisis hubungan antar berbagai variabel. Kemudian data yang diperlukan untuk penelitian survei diambil dari responden yang bersifat subjektif. Nah, kemudian penelitian survei hanya menggunakan sebagian dari populasi yang dipilih, di mana hasilnya bisa diperluas kembali ke populasi yang lebih besar. Nah, keunggulannya apa? Tentu sebagai salah satu alat yang mudah untuk mengumpulkan data survei ini ya. Kemudian kita bisa digunakan untuk mendeteksi kebutuhan, menilai permintaan, serta meneliti dampaknya. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan informasi dari sampel yang representatif. Nah, ini semua saudara bisa baca di buku saya. Sementara kelemahan kekurangan utama dari metode survei ini adalah mengikuti kelemahan dari bentuk dalam pengumpulan data survei seperti wawancara pribadi, telepon, dan format kuesioner. Bell mencatat bahwa distorsi bisa muncul baik akibat keterbatasan dalam jawaban yang diberikan oleh peserta atau karena karakter serta ketepatan jawaban yang diterima. Faktor lain mungkin yang menyebabkan kesalahan itu adalah tindakan yang disengaja oleh responden dengan cara rata kiri, rata kanan atau jawab tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau responden mungkin menemukan kendala saat menilai perilaku mereka sendiri atau memiliki ingatan yang kurang jelas mengenai situasi yang sedang ditanyakan oleh si peneliti. Nah, itu tentu akan membuat bias dalam mereka menjawab kuesioner kita. Nah, itulah cara-cara kita melakukan survei. Sampai ketemu di metode berikutnya.